Pada siang hari ini kita akan melanjutkan mengenai materi identifikasi dan pengukuran risiko, di mana kemarin ada dua kelompok yang sudah menjelaskan mengenai risiko yang terjadi di Jiwasraya dan Garuda Indonesia. Materi ini sebenarnya sudah saya sampaikan 2 pekan yang lalu, yaitu untuk bagian identifikasi risiko. Yang ini kalau kalian mungkin agak kelupaan kawan-kawan. Bagian ini kan judulnya identifikasi dan pengukuran risiko ya. Ini terbagi jadi 2 kali diskusi, 2 kali pembahasan untuk identifikasi dan untuk pengukuran risikonya sendiri. Ini yang sudah saya sampaikan 2 pekan yang lalu, di mana ketika kita menghadapi sebuah risiko, itu harus kita identifikasi terlebih dahulu. Kemarin saya menganalogikannya, 2 pekan yang lalu saya menganalogikannya ini ya, adanya kebakaran, adanya sekuen risiko kebakaran yang menyebabkan kerugian. Dengan grafik seperti ini, itu artinya kita mencoba untuk mengidentifikasi risiko sehingga muncul kerugian. Mulai pertama kali kita mengidentifikasi sumber risikonya terlebih dahulu hingga muncul kerugian. Perusahaan atau manajemen harus mengetahui setiap step-stepnya kawan-kawan ya, mulai risiko yang dihadapi, kemudian solusi dan sebagainya. Sehingga kemarin kita sudah membahas bahwa seharusnya dipasang ini ya, alat pendeteksi kebakaran. Pengidentifikasiannya kemarin sudah kita bahas, salah satunya ada survei atau wawancara gitu ya. Jadi kita bisa tanyakan ke stakeholder kira-kira hal-hal yang bisa membuat perusahaan itu mengalami kerugian atau munculnya risiko itu dari mana saja kawan-kawan. Itu bisa dilakukan dengan survei atau survei, brainstorming, wawancara, itu sama semuanya. Yang jelas kita harus tanya ke stakeholder. Kemudian hari ini masuk ke dalam pengukuran risiko. Identifikasi dan pengukuran ini memang tidak dapat dipisahkan gitu, karena percuma kalau sudah diidentifikasi tapi nggak diukur. Sama halnya ketika kita sudah melakukan persiapan tapi kita tidak melakukan eksekusinya. Sama halnya ketika kita sudah merencanakan sesuatu, kita mau berjalan nih, kita sudah lihat medan perjalanan yang akan kita tempuh, tapi ternyata kita tidak memulai perjalanan tersebut. Itu sama dengan seperti ini. Pengukuran itu sama dengan actionnya, tindakan nyatanya. Jadi setelah dilakukan identifikasi ya harus diukur, gitu, sehingga kita bisa mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian terkait dengan mengukur risiko gitu ya. Di kata pertama sudah saya tuliskan, setelah risiko diidentifikasi, tahap berikutnya adalah mengukur risiko. Jika risiko bisa diukur, maka manajer risiko bisa melihat tinggi, rendah, dan besar kecilnya risiko yang akan dihadapi dan bisa diketahui dampaknya terhadap operasional perusahaan. Ini persis seperti yang saya sampaikan tadi, jadi ya memang harus diidentifikasi dulu. Karena kalau tidak diidentifikasi, kita nggak akan ngerti risiko yang dihadapi itu nantinya seberapa besar atau seberapa parah gitu ya. Kemudian setelah sudah kelihatan diidentifikasi kebakaran, analoginya kemarin, sudah kelihatan kebakarannya akan mengakibatkan terbakar gedung seberapa luas misalkan, sehingga perlu dipasang indikator pemadam kebakarannya. Kemudian yang perlu diukur itu ketika memang sudah terjadi kebakaran ya, kerugian yang akan diakibatkan oleh si kebakaran itu sendiri. Itu yang dinamakan dengan mengukur risiko kawan-kawan. Artinya setiap tindakan yang ada itu sudah pasti, sudah kelihatan.
belum lama gedung kejaksaan kebakar gitu ya. Seharusnya sih kejaksaan sudah melihat risiko-risiko ini, apalagi kejaksaan merupakan objek vital di mana seharusnya pola-pola standar pengamanan untuk risikonya itu tinggi gitu. Beberapa hari yang lalu atau kemarin ya, kalau nggak salah di media sudah muncul ternyata penyebab kebakaran gedung tersebut karena rokok gitu, karena ada pekerja yang kurang teliti gitu. Ya kalau banyak masyarakat yang bertanya-tanya itu menurut saya sih wajar gitu, karena gedung sepenting itu bisa terbakar hanya dengan hal-hal yang sebenarnya bisa diidentifikasi gitu. Udah kelihatan banget kok. Dan alatnya tuh juga banyak untuk melakukan identifikasi tersebut. Bentar, kok ada yang seperti ini. Oke, saya lanjut. Kawan ini mau radio tak? Bentar, nih kok ada yang terus kok. Kemudian itu tadi yang pertama ya. Kemudian yang kedua, dengan pengukuran risiko maka bisa dilakukan priority risiko yang paling relevan. Oke. Setelah diidentifikasi kita bisa menentukan skala-skala prioritas yang harus diamankan itu di mana. Katakanlah kita sebagai pengaman wilayah kantor istana kepresidenan misalkan. Itu kan tentunya ada skala-skala prioritas yang harusnya sudah diidentifikasi dan bisa diukur. Misalkan kantor presiden itu kebakaran, kemudian kantor menteri kebakaran, itu hal mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Standar-standar tersebut seharusnya sudah dicoba kawan-kawan, sudah diukur gitu. Kalau memang ada dua hal kejadian seperti itu terjadi dalam waktu bersamaan, ya kantor presidennya yang harusnya diamankan terlebih dahulu begitu ya. Kemudian yang ketiga, pengukuran risiko biasanya dilakukan melalui kuantifikasi risiko dengan metode yang sederhana sampai metode yang kompleks. Pengukuran dan kuantifikasi risiko akan sangat tergantung dari karakteristik risiko. Contoh, risiko pasar dengan risiko kredit akan menghasilkan teknik kuantifikasi yang berbeda, sehingga pengukurannya pun berbeda. Nah, kawan-kawan, ketika melakukan pengukuran risiko, sama nih, ini kan teman-teman 2017 lagi skripsi ya. Skripsi itu ada kualitatif, ada kuantitatif. Nah, risiko itu harus bisa dikuantitatifkan, kawan-kawan. Risiko itu harus bisa diwujudkan dalam bentuk angka. Kalau tadi misalkan skala 1 sampai 10, risiko yang akan dihadapi ketika istana presiden itu terbakar gitu ya. Itu risiko yang paling tinggi, katakanlah paling tinggi itu 1 gitu ya. Itu sudah risiko 1. Artinya mau tidak mau hal tersebut harus diamankan. Kemudian kantor menteri terbakar, tentunya tingkat risikonya lebih rendah daripada kantor presiden. Karena kalau nggak ada presiden kan menteri juga nggak mungkin jalan gitu. Kemudian contoh yang saya berikan, saya menuliskan risiko pasar dengan risiko kredit akan menghasilkan kuantifikasi yang berbeda. Maksudnya begini kawan-kawan, risiko kredit misalkan, risiko kredit, risiko adanya kredit yang tidak terbayarkan katakanlah, ada kredit macet, itu kan bisa diukur tuh. Setiap bank itu punya pengukuran kredit macet gitu ya. Dan itu wujudnya harus angka kawan-kawan. Nanti setelah ini bisa di googling gitu ya, NPL kredit macet itu berapa besar sih, ada angkanya masing-masing. Dan ini tentunya akan berbeda apabila dibandingkan dengan risiko pasar. Risiko pasar yang fluktuatifnya sangat cepat, risiko pasar yang naik turunnya bergantung pada nilai tukar rupiah misalkan. Semuanya antara keduanya, risiko pasar dan risiko kredit itu sama-sama bisa ditentukan dengan angka, sama-sama bisa dikuantitatifkan. Masalahnya adalah pengukurannya yang berbeda. Kalau risiko kredit misalkan tinggal diperbandingkan saja berapa, katakanlah di bank gitu ya, berapa nasabah yang telat
atau macet membayar hutang dibandingkan dengan jumlah total nasabah, itu nanti akan muncul tingkat kredit macet di bank secara sederhana begitu ya, dikalikan 100% nanti akan muncul prosentasenya. Saya lanjutkan kembali. Pengukuran untuk beberapa risiko. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya, 2 contoh risiko pasar dan risiko kredit. Di kolom bagian paling kanan, ini teknik pengukurannya sudah berbeda-beda kawan-kawan. Di sebelah kiri tipe risiko, kemudian di sebelah kanan ini teknik pengukuran. Sudah berbeda semuanya, walaupun teknik pengukuran ini nanti semuanya itu akan muncul di angka, karena memang harus bisa diangkakan kawan-kawan gitu ya. Misalkan ini value at risk itu bisa ada rasionya, kredit rating itu bisa dirasiokan, metode pengukuran jangka waktu durasi itu kan bisa semuanya ya, durasinya 10 hari, durasinya 30 hari, dan seterusnya. Risiko pasar, harga pasar bergerak ke arah yang tidak menguntungkan. Risiko kredit, ini yang tadi saya sampaikan, konsumen atau nasabah tidak bisa membayar kewajibannya hutang ya kepada perusahaan. Risiko perubahan tingkat bunga berubah yang mengakibatkan kerugian pada portofolio perusahaan. Ini luar biasa ya, tingkat bunga ini kalau mungkin kecil sih nggak ada masalah kalau nilainya kecil. Yang jadi masalah adalah perusahaan-perusahaan besar itu nggak mungkin memiliki jumlah pinjaman yang kecil sehingga tingkat bunganya juga kecil, itu nggak mungkin. Kemudian yang berikutnya risiko operasional. Risiko operasional ini mesinnya meledak gitu. Tiba-tiba mesinnya macet, nggak mau jalan, dan seterusnya. Gitu. Itu bisa dibuat metrik frekuensi kerugian. Selain angka yang harus dimunculkan, bisa juga nanti dibuat metrik. Jadi di antara risiko-risiko itu masuk ke zona risiko yang mana sih? Sama kayak kantor presiden kebakar, nanti di belakang akan ada metriknya. Risiko kematian, manusia mengalami kematian dini, gitu kan. Probabilitas kematian dengan tabel mortalitas. Ini kan juga nggak ada yang mengetahui kawan-kawan, dan risiko kematian itu selalu melekat di diri siapapun gitu ya. Siapapun yang hidup itu pasti memiliki risiko kematian. Cara mengukurnya bagaimana? Ya tinggal dibandingkan aja probabilitas kematian dibandingkan dengan tabel mortalitas. Lebih besar yang mana gitu, atau kalau dikalikan 100% nanti akan tahu tingkat persentasenya berapa persen. Kemudian yang berikutnya risiko kesehatan. Lagi musim COVID gitu, tidak ada salah satu dari kita yang bisa memastikan bahwa kita terbebas dari COVID gitu ya. Nggak ada yang bisa memastikan sama sekali kawan-kawan. Bisa jadi hari ini kawan kita ada yang kena, besok kita kena, ya bisa aja gitu. Karena memang ini tergolong yang sangat rentan gitu ya, penyakit sama kayak kematian tadi, benar-benar nggak ada yang tahu. Kemudian yang berikutnya risiko teknologi. Perubahan teknologi mempunyai konsekuensi negatif terhadap perusahaan. Alhamdulillah sudah pada konfirmasi kok nampak semua. Saya sedikit ya pusing. Iya. Oma itu Pak Edi yang ACC. Aku tulisannya bab lanjut bab 1 bab 2. Bab matrix awakmu. Apa? Bab matrix ta. Iki sampai suaranya satu sih. Ya Allah, Dek. Soalnya gimana lu? Lu nyanyi semuanya. Suara enggak. Ini Mbak Rizky lagi nyeritain skripsi gitu ya. Itu salah satu risiko menyelesaikan skripsi Mbak Rizky. Kamu dapat pembimbingnya nggak enak gitu ya. Dapat pembimbingnya enak gitu. Dilakukan sajalah kawan-kawan 2017. Saya lanjutkan ya. Risiko teknologi. Kok ada yang hidup lagi? Siapa ini?
Oh, sudah mati lagi. Risiko teknologi, perubahan teknologi mempunyai konsekuensi negatif terhadap perusahaan. Sebaik-baiknya perusahaan tentunya akan memiliki peluang-peluang di mana konsekuensi negatif itu muncul, kawan-kawan. Ya, termasuk dengan adanya teknologi. Barangkali begini deh, paling mudah. Kalau dulu perusahaan logistik JNE misalkan, itu masih perlu banyak orang gitu untuk proses pensortiran, proses masuknya paket-paket yang harus dikirim ke Jawa Barat, Jawa Tengah, misalnya Jakarta dan seterusnya. Tapi dengan teknologi yang semakin maju bisa jadi alat-alat itu, bisa jadi fungsi-fungsi itu diselesaikan dengan adanya alat, kawan-kawan. Itu karena teknologi semakin canggih gitu ya. Misalkan ada alat untuk memfilter, nanti paketnya akan langsung masuk ke bagian kontainer yang akan dikirim ke Jawa Barat, kontainer yang akan dikirim ke Jawa Tengah dan seterusnya. Otomatis keterlibatan manusianya pun juga akan semakin sedikit gitu ya. Ini plus minus ya. Kalau dilihat dari teknologinya sih ini bukan merupakan risiko karena merupakan kemajuan gitu ya. Tapi apabila dilihat dari jumlah sumber daya manusia yang terlibat, ini merupakan risiko karena jumlah karyawan, staf, tim manusia yang terlibat di dalamnya tentunya akan mengalami penurunan. Oke, tadi tabelnya sudah saya tunjukkan macam-macam gitu ya. Tipe risiko, kemudian teknik pengukurannya juga bermacam-macam. Artinya belum tentu teknik pengukuran untuk salah satu risiko bisa diterapkan untuk risiko-risiko yang lainnya. Gitu. Risiko kebakaran gedung tidak bisa, teknik pengukuran risiko kebakaran gedung tidak bisa dibandingkan dengan teknik pengukuran inflasi, katakanlah seperti itu. Karena masing-masing punya metode sendiri untuk mengukur risiko tersebut. Kemudian tingkat pengukuran risiko ini macam-macam ya. Setiap perusahaan tentunya punya standarnya sendiri-sendiri. Yang jelas tidak akan sama gitu. Dan sebenarnya teknik pengukuran ini bisa jadi nggak perlu yang ribet, nggak perlu yang detail banget, nggak ada masalah sih. Yang paling sederhana pun dengan menggunakan metrik cukup satu kotak dibagi 4 gitu aja sebenarnya sudah bisa untuk mengukur risiko yang akan mungkin terjadi di perusahaan. Untuk beberapa risiko sulit dikuantifikasikan, misalkan risiko teknologi, tipe risiko ini. Nah, walaupun sulit sebenarnya bisa gitu ya, tapi kadang-kadang perusahaan itu lebih memilih untuk tidak melakukan pengukuran secara kuantitatif. Jadi nanti munculnya itu skenario dan melihat beberapa dampaknya. Jadi kayak rencana strategi gitu ya. Walaupun itu nanti tetap masih akan keluar kuantitatifnya juga, pasti masih akan muncul angkanya. Walaupun mungkin tingkat munculnya angka itu tidak besar. Kemudian yang berikutnya metrik frekuensi dan signifikansi. Penjelasannya seperti itu, saya langsung masuk ke contohnya. Manajer risiko membuat standar frekuensi munculnya kejadian yang merugikan dengan menggunakan 3 kriteria. Misalnya frekuensi rendah, sedang, menengah, atau membuat signifikansi kerugian dengan normal, menengah, dan serius. Setelah ditetapkan standar untuk 2 dimensi, maka langkah berikutnya adalah menerapkan teknik tersebut untuk menerapkan evaluasi risiko tertentu. Jadi yang dilakukan ini adalah membagi tingkat risiko menjadi 3 kriteria, kawan-kawan. Saya perlu menunjukkan metriknya sebentar. Metriknya, oh ini.
gambaran evaluasi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh manusia menggunakan dua standar baik untuk frekuensi dan signifikansi. Nah, maksudnya begini, bisa dicoret-coret enggak? Jadi maksudnya adalah evaluasi terhadap human error itu kan dalam setiap hal nggak mungkin bisa dilepaskan ya, karena sekalipun misalkan kita bekerja dengan mesin, tetap sama aja mesin itu akan dioperasionalkan oleh manusia juga, gitu ya. Nggak akan ada mesin yang bisa berjalan secara mandiri 100%, itu belum ada kawan-kawan hingga saat ini, gitu ya. Misalkan kita bilang Google punya teknologinya Pak, gitu ya, Google tetap harus diperintah, gitu. Setidaknya ketika tidak diperintah, ya dia harus diisi program terlebih dahulu, gitu. Nah, pengisian program tersebut misalkan itu kan mungkin saja terjadi kesalahan di mana isi programnya berbeda dengan yang seharusnya dilakukan gitu. Bikin robot misalkan yang tugasnya bisa, kan sekarang ada tuh robot kecil gitu ya, dia tugasnya bisa nyapu lantai gitu. Ya bisa aja dia nyapu lantai, tapi ternyata untuk beberapa kotoran tersebut tidak bisa tersapu dengan baik misalkan seperti itu. Karena si programmer kelupaan misalkan tidak memasukkan jenis-jenis kotoran logam misalkan yang ternyata berat dan tidak bisa diidentifikasi oleh si robot. Kemudian yang berikutnya, berdasarkan pengalaman masa lalu, kejadian seperti ini sering terjadi. Manusia gampang melakukan kesalahan jika kelelahan atau tidak konsentrasi. Nah, kenapa yang saya sampaikan tadi human error itu pasti atau selalu terjadi dan tidak bisa dihindari? Karena manusia itu nggak stabil, manusia itu nggak konsisten. Manusia itu ya manusia, di mana dia bisa memiliki tingkat kelelahan atau tidak konsentrasi. Misalkan kita disuruh apa ya, polisi atau tentara misalkan yang disuruh berdiri gitu standby untuk menjaga sesuatu, itu pasti ada kalanya dia lengah. Nggak mungkin kok dia misalkan 6 jam bisa benar-benar standby, diem aja gitu terus fokus gitu, nggak mungkin. Setidaknya misalkan oke lah dia bisa fokus, tapi pikirannya kan nggak bisa berhenti untuk berpikir gitu ya. Misalkan tiba-tiba ada lalat gitu atau ada lebah gitu yang datang, ya pasti misalkan secara fisik dia tetap berada di posisinya, tapi secara pikiran dia kemana-mana gitu, dan ketika secara pikiran dia kemana-mana, bisa jadi itu tidak memunculkan konsentrasi atau disebut konsentrasinya menurun gitu ya. Ketika konsentrasinya menurun, tiba-tiba jadi tentara disuruh berjaga-jaga, tiba-tiba ada musuh datang gitu, bisa aja kawan-kawan. Kemudian berdasarkan informasi risiko kesalahan manusia dalam proses transaksi dikategorikan frekuensi tinggi, signifikansi rendah. Nah, ya, kenapa frekuensi tinggi? Karena jelas nggak mungkin nggak salah. Misalkan kita bikin sistem pengamanan uang dari bank untuk dimasukkan ke dalam mesin ATM. SOP-nya sudah jelas, dikawal dengan atau dibawa dengan menggunakan mobil anti peluru, dibawa dengan petugas yang dibekali persenjataan yang lengkap misalkan gitu ya. SOP-nya sudah jelas, tools alat yang digunakan sudah baik. Masalahnya adalah bisa jadi tuh manusianya yang nggak beres gitu ya. Misalkan harusnya dia masukin uang ke mesin ATM itu memantau keadaan sekitar terlebih dahulu, tapi karena dia mungkin kecapean dan dia perlu buru-buru gitu sehingga dia langsung masukin duitnya ke sana, tapi ternyata tiba-tiba ada perampok misalkan. Makanya human error ini masih jadi salah satu hal concern di manajemen risiko yang sebenarnya tidak ada solusinya kawan-kawan gitu ya. Bukan tidak ada secara mutlak, tapi tidak ada yang bisa menyelesaikan secara total. Karena manusia ya manusia. Paling solusinya adalah yaudah manusia itu kalau bekerja dibatasi waktunya. Kalau di kantor itu masuk dari jam 8 sampai jam 5 sore, 8 jam kerja tapi dikasih break gitu ya.
tengah-tengah. Itu pentingnya kenapa di tengah-tengah itu ada yang namanya jeda istirahat gitu. Mungkin dia bisa sembahyang, dia bisa sholat zuhur, kemudian dia makan siang, sehingga konsentrasinya kembali full. Kenapa kok nggak di fullin aja, nggak usah istirahat misalkan, sehingga jam kerjanya bisa lebih padat gitu. Yang harusnya tadi 8 jam, dia bisa pulang di 7 jam misalkan kayak gitu. Memang tidak bisa. Jalan tengahnya ya hanya menggunakan cara-cara seperti itu tadi kawan-kawan. Kemudian ini metrik yang saya ceritakan tadi ya, pembagian risiko berdasarkan tinggi rendahnya tingkat frekuensi dan signifikansi risiko tersebut kawan-kawan. Jadi kesalahan manusia tadi merupakan kesalahan yang frekuensinya cukup tinggi, tapi signifikansinya itu masuk di kategori yang rendah, kawan-kawan. Ini ya. Jadi ini di sana bacanya kan seperti ini. Ini ke sana, ini ke sana. Ada lagi hal-hal yang misalkan frekuensinya tinggi, signifikansinya juga tinggi. Di bagian ini misalkan kejadian-kejadian yang tadi termasuk kebakaran gedung di Kejaksaan Tinggi itu juga masuknya di sini, gitu ya. Karena sangat penting tuh gitu. Sama halnya kayak misalkan kebakaran di lembaga pemasyarakatan, di penjara, kemudian kebakaran di tempat-tempat umum yang di situ banyak orang, misalkan seperti itu. Sehingga memang harus dijaga dengan baik. Salah satu langkahnya yang kemarin yang sudah kita bahas dengan menggunakan indikator pemadam, gitu ya. Dan tingkat kontrol untuk kejadian-kejadian seperti itu sebenarnya sangat banyak ya. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang ini alat sensor api, ini untuk risiko api gitu ya. Nanti ada lagi tuh risiko pencurian misalkan dengan dipasangnya CCTV, kemudian risiko tindakan yang tidak baik di itu. Kalau di Jakarta ada Transjakarta misalkan, dipasang beberapa kamera sekaligus digunakan dua security yang siap menindak ketika ada hal yang tidak diinginkan. Di KRL misalkan itu kan ada ya. Itu sebenarnya adalah langkah-langkah antisipasi untuk meminimalisir ketika risiko terjadi. Saya rasa itu kawan-kawan materi untuk hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Halo kawan-kawan, apakah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Halo, tes-tesnya ada orangnya nggak ini? Ada 65 orang loh di sini. Atau jangan-jangan suara saya nggak masuk kan? Halo kawan-kawan, tes-tes. Belum, Pak. Oh ya, Mbak Alda. Terima kasih. Langsung absen saja ya kalau gitu ya kawan-kawan ya. Besok kita lanjutkan diskusi. Semoga saya masih cari cara nih gimana biar diskusi kelas itu bisa lebih hidup gitu ya. Mungkin nanti memang ada kalanya saya wajibkan untuk presentasi bergiliran gitu, semuanya akan presentasi secara bergantian. Francisca, formatnya belum sesuai ya. Saya tulis lagi ya. Nama, name, kelas. Nama name kelas. Sorry, saya tadi kelupaan kelasnya belum saya informasikan. Yang belum ada kelasnya ditulis ulang kawan-kawan. Nama, name, kelas.
Sudah ya, recordnya saya.